wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahma Ramadhania dari tingkat 1B, Prodi D3 Keperawatan Polteknis Kemenkes Tasikmalaya. Jadi adanya video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Kebiasaan Minum dan Asupan Cairan Remaja di Perkotaan. Jadi, untuk hidup aktif dan sehat itu manusia tentunya sangat membutuhkan air. Air itu mengandung banyak sekali nutrisi yang baik bagi tubuh. Selain itu, masih banyak manfaat lainnya yang baik bagi tubuh kita. Tapi, di zaman sekarang ini, seringkali sebagian orang mengabaikan peran betapa pentingnya air bagi kesehatan. Nah, maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kebiasaan minum dan menilai asupan air serta kecukupannya pada remaja di perkotaan. Sampelnya adalah remaja kelas 10 dan kelas 11 SMA yang sehat. Jumlahnya sebanyak 83 siswa yang dihitung berdasarkan estimasi NIM. Selanjutnya, selain mengandung nutrisi, air juga memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah berperan dalam sistem peredaran darah. Air juga menjaga konsistensi fisik dan kimia cairan intrasel dan ekstrasel, sehingga berperan langsung dalam proses mengatur suhu tubuh. Nah, metode perkiraan kebutuhan air adalah berdasarkan umur, berat badan, asupan energi, asupan nitrogen, luas permukaan tubuh, serta jumlah energi yang dikeluarkan. Maka dari itu, tujuan khusus penelitian ini adalah yang pertama, mengkaji kebiasaan minum pada remaja. Yang kedua, menghitung asupan cairan dan kontribusinya dari makanan dan minuman pada remaja laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan dan kecukupan cairan pada remaja laki-laki dan perempuan. Jumlah subjek yang dianalisis sebanyak 83 remaja yang terdiri dari 40 laki-laki dan 43 perempuan. Jenis data yang dikumpulkan meliputi umur, jenis kelamin, tempat tinggal, jumlah uang saku, pengeluaran uang saku, berat badan, tinggi badan, dan kebiasaan minum. Data yang diperoleh, diolah, dan dianalisis dengan menggunakan program software komputer. Selanjutnya, karakteristik remaja berusia antara 15-17 tahun. Nah, sebesar 48,2% berusia 16 tahun dan 30,1% berusia 15 tahun. Untuk berat badan, untuk perempuan sebesar 52 kg, sedangkan laki-laki sebesar 55 kg. Nah, usia serta komposisi otot dan lemak tubuh seseorang akan berpengaruh terhadap jumlah cairan tubuhnya. Selanjutnya, sebesar 56,6% remaja memiliki uang saku sebesar 10.000 sampai 20.000 per hari. Sebagian besar remaja mengalokasikan 5.000 sampai 10.000 per hari untuk makanan dan minumannya selama di sekolah. Nah, seperti halnya kebiasaan makan, remaja juga memiliki kebiasaan minum air putih pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, sebagian besar remaja atau sekitar 97,6% minum air putih pada setiap saat ketika mereka haus, sebesar 57,8% minumnya setelah pulang sekolah, 15,7% minum air setelah berolahraga, dan 19,3% remaja selalu minum air putih di setiap waktu atau seperti saat berolahraga, sebelum berangkat sekolah, pulang sekolah, sebelum tidur, dan ketika bangun tidur. Nah, selanjutnya jumlah air putih yang biasa dikonsumsi subjek setiap hari berkisar antara 3-16 gelas dengan rata-rata 8 gelas baik pada remaja laki-laki maupun pada remaja perempuan. Nah, kategori kecukupan air yang seimbang yaitu 8 gelas per hari. Dikategorikan kurang jika minumnya kurang dari 8 gelas. Sebagian besar remaja atau sekitar 55,4% dikategorikan cukup dalam meminum air putih. Tapi masih ada juga siswa yang termasuk ke dalam kategori kurang dalam meminum air putih. Nah, selain air putih, remaja juga memiliki kebiasaan minum terhadap jenis minuman tertentu lainnya, seperti yang terdapat dalam tabel ini. Lalu, secara keseluruhan, asupan cairan dari makanan menyumbang kurang lebih sebesar 25,3% terhadap total asupan cairan. Asupan cairan dari makanan sebesar 778 ml pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan, yaitu sebesar 542 ml. Nah, total asupan cairan dari makanan tersebut terdiri dari kelompok pangan pokok atau nasi yang merupakan penyumbang cairan terbesar. Nah, yang menyumbang cairan terbesar kedua adalah makanan pinggan seperti bakso, soto, lontong sayur, dan lain-lain seperti yang dapat dilihat di tabel berikut.
Sedangkan total asupan cairan dari minuman pada remaja laki-laki sebesar 2.162 ml lebih tinggi dibanding perempuan, yaitu sebesar 1.708 ml. Nah, kontribusi cairan dan minuman tersebut pada remaja laki-laki dan perempuan berturut-turut sebesar 73,6% dan 75,9% dari total asupan cairan. Supaya lebih jelas rata-rata asupan cairan dan kontribusinya dari berbagai jenis minuman lainnya dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, kecukupan terhadap kebutuhan cairan adalah perbandingan antara asupan cairan dengan kebutuhan cairan pada masing-masing individu. Nah, rata-rata asupan cairan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan berturut-turut sebesar 2.939 ml dan 2.250 ml, sedangkan kebutuhannya berturut-turut sebesar 2.292 ml dan 2.570 ml, atau bisa juga dilihat di tabel berikut. Saya akan menyampaikan sedikit tentang kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi, rata-rata total asupan cairan pada remaja laki-laki sebesar 922 ml, perempuan sebesar 581 ml. Nah, kontribusi asupan cairan dari makanan dan minuman terhadap total asupan cairan berturut-turut pada laki-laki sebesar 26,5% dan 73,6%, sedangkan pada perempuan sebesar 24,1% dan 75,9%. Nah, kontribusi konsumsi air putih terhadap total asupan cairan sebesar 51% pada remaja laki-laki dan 58% pada perempuan. Konsumsi rata-rata air putih tersebut masih kurang dari anjuran konsumsi yang seharusnya 8 gelas per hari. Selanjutnya, rata-rata kebutuhan cairan remaja laki-laki 411 ml, perempuan 323 ml. Rata-rata pemenuhan kebutuhan cairan laki-laki sebesar 47% dan perempuan sebesar 33%. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, terdapat perbedaan yang nyata antara kebutuhan, asupan, pemenuhan kebutuhan cairan, yaitu pada remaja laki-laki lebih tinggi dibanding pada perempuan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.